semenjak itu udah gak ada kabar gue ribut-ribut sama budi-budian lagi. Akhirnya ributnya sama kapal. Mulai dari situ baru kapal terus Om ya. Ada yang pecah banget nih Om sama kapal Om? Pecah banget ya itu yang pas gua mau anak PNS mau berangkat sekolah di Pantekin tuh di Cawang tuh. Dia udah siap. Itu jumlahnya juga nggak kehitung berapa orang. Saking banyaknya itu satu jembatan jalan layang Cawang itu penuh sampai bawah-bawah. Kapal Nggak tahu tuh kapal gabungan sama ATW mau sama Poncol nggak tahu itu. oh yang dendam-dendam sama gua ya masih ngincer gua. Kita cari nih pembajak nih ya kan. Makanya gua dikeroyokin situ tuh. Itu zaman si Buling udah ada. itu pecah banget Om. Sampai bentrok gitu Om. Wah, bukan pecah-pecah lagi. Berantakan itu. Berantakan gua. Rame banget. Karena gua satu memang gua nggak bawa barang, cuman anak-anak PD-nya kenapa? Di tas gua keril dibilang apa? BR. Oh, lo bawa barang nggak bang? Gua bawa. Deh, selalu aja kita majuin aja. Jangan mundur, kita libutin dulu. Kalau kalah kita mundur. Lo gila lo kalau nggak bawa barang, gua mati konyol dong. Udah ikutin gua aja, gua bawa barang. Padahal gua isinya kopel. Pastinya cuma Iya. Pas gua maju, gua diayungin celurit, ternyata gede sekali. Gua tawain yang aseng tajam. Gua dicolong dari samping. Gua sampai pakai kopel gua sampai putus-putus. Akhirnya gua ditinggalin, gua dibacokin. Nah, kena sebelah sini, kena sini nih. Kena sini tangan gua. Akhirnya gua dibawa persahabatan itu. Ke rumah sakit gua sempet ya dibilang mah pendarahan lah. Nah, pendarahan. Tapi gua besok-besok gua nggak mau tahu. Pokoknya gua balikin tuh kapal. Berarti itu perbanan semua. Masih perban. Ini. Habis perban gua nggak mau. Gua masih sekolah tetep masih gua. masuk Om. Iya, gua ketemu di ini kok di ini. Pas di belokan Cawang. Gua ributin. Habis gua bacokin numpuk-numpuk itu orang nggak tahu. Nah, sejak itu dia main polisi karena dia memang kan keluarga namanya kapal kan banyak dari angkatan udara. Oh iya. Iya, makanya dia gua kalah lah dia menang. Makanya gua dicariin sama katanya nih cari Bung, pokoknya bagaimana caranya supaya damai nih nggak ribut-ribut sama kapal. Jadi kepala sekolah bajak sama kepala sekolah kapal bonding supaya nggak perang lagi gitu. Ya semenjak itu gua udah enggak sih, pas udah berunding udah enggak lagi. Cuman gua di kesisininya gua selalu diajak demo gua. Diajak demo. Iya, sama anak UKI, sama anak Forum Kota, mahasiswa UKI, Porkot, Forum Kota. Gabung sama BEM, UI, Emputan Tular, Trisakti, Atma Jaya, itu gabungannya dulu zaman gua. Itu zaman reformasi. Oh, berarti anak STM ikut demo itu mulai dari lu ya? Benar. Kan yang sekarang kemarin juga datang kan STM. Zaman gua udah demo. Udah duluan, itu bajak doang Om. Ya, bajak dulu gua sama yang ya karena kan Porkot itu ketuanya dari UKI depan sekolahan gua. Iya. Ketuanya kan di situ. Makanya dia kalau gua mau pulang sekolah selalu ditungguin sama Mas UKI. Mana ibunya? Ada, belum pulang. Tungguin sampai gua gerbang dibuka. Baru diajak. Berangkat gua ke gedung DPR MPR gua situ. Gua orasi di situ. Gua minta cuma satu, gua mah zaman gua itu masih praktek masih bayar. Oh, praktek PKL. Ya, itu kita bayar walaupun kita nyari kita tetap bayar. Dicariin sama kita nyari tetap bayar. Makanya gua nggak mau. Nah, satu gua orasi seperti itu. Kedua, dulu SPP-nya hitungannya udah mahal. Berapa tuh kalau bayarannya? Ya udah lupa deh tuanya. Pokoknya nggak terjangkau lah ya. Terjangkau. Nah, itu gua orasi gua di gedung DPR MPR gabung sama mahasiswa. Sampai temen gua ketangkep sama PH, diseret sama PH. Gua lagi wawancara di RCTI itu dulu. Mas TV. Gua kan kabur mulu. Itu zaman reformasi tuh, sebelum kerusuhan. 98 itu gue inget tuh zaman aktivis banyak yang hilang. Oh, penculikan ya mahasiswa itu banyak hilang itu mah. Ya itu mah gue mah nggak tahu, itu mahasiswa gue mah masih belajar ya, gue mah nggak tahu. Dapat ceritanya itu ada di kalau di Plang ada ini apa aktivis ditempel-tempel gitu ada
macam silang gini. Berarti kalau zaman sekarang kan STM ikut demo rusuhnya doang. Nah, kalau gua orasi, ya buat apa rusuh, ada apa tadi ya? Benar-benar. Kalau kita maksudnya kalau ikut demo ya kita tujuan kita harus punya tujuan satu. Ya kan? Iya, betul. Ya iya dong, masa lo cuman datang wah gua nih hebat, ya enggak. Iya. Kita satu punya tujuan. Ya satu, kalau lo pelajar lo tujuan lo mau apa? Kita aja bisa contoh kayak ya SPP, ya kan kadang-kadang kan naik gitu kan. Iya. Nah, kedua tekanan terus kayak praktek biaya itu mahal-mahal semua, buku apa mahal ya kan. Makanya itu gue selalu ya orang seperti itu. Terus kedua, memang pas saat itu gue untungnya pas di Tol Semanggi yang kejadian penembakan mahasiswa tuh gak ada. Gak ikut. Memang pada saat gue nganak gue ngikut. Itu di Tol Semanggi. Itu kejadiannya pas orasi di kampus Atmajaya kayaknya. Iya benar. Yang anak Trisakti yang berapa orang kena tembak kan itu. Iya. Nah itu di Atmajaya. Itu pun untungnya gua nggak ada. Karena gua pernah sering ikut tuh sama mahasiswa sering begini. Jadi kadang-kadang ada provokator begini-gini, ayo STM kita ini jangan. Gua selalu ngalang, gua jangan. Lu nggak usah, kita demo damai. Maksudnya kita orasi damai. Kita bukan orasi rusuh. Yang kita maksudnya kalau kita mau demo yang menuju ke tujuan kita yang mau kita demo seperti itu. Yang PKL itu. Ya iya. Ya SPP penguatan apa kayak gitu, buku-buku. Ya seperti itu gua. Nah, pas kejadian itu barulah terjadi kerusuhan. Pas gedung DPR MPR itu dikuasain sama mahasiswa. Sama STM. Ada STM? Ada, ya sebagian apa anak banyak juga. tuh atau ada STM lainnya? Ya sebenarnya sih yang kalau yang diundang sih yang sama UKI selalu anak bajak yang duluan. Karena depan-depan. Nah, nggak tahu yang dulu luar gua nggak tahu tuh STM mana gua nggak tahu. Iya. Tapi situ gua gabung. Mau musuh mau apa gabung. Gue pernah dengar cerita juga dari lu, cuma kan ini biar pada tahu netizen. Yang lu katanya dikelilingin bonser itu yang lu tepukin tanganin itu. Iya. Itu gimana tuh, Om? Itu pas saat gua itu udah lulus. Kedua itu juga masih zamannya penataran Tobin juga. Penataran Tobin ya, juga. Billy kayak yang lain-lain gitu. Nah, gue tuh saat gue lagi itu memang gue lagi ada masalah kasus di luar, akhirnya gue datang ke sekolahan. Main lah. Ya, karena ada kelas. Nah, jadi ribut sama Bonser itu sebenarnya cuma salah paham. Awalnya jadi anak-anak itu pada mau ngebajak gitu. Pada mau ngerampok tuh satu mobil. Yeah. Ternyata ya dibajak itu konser. Bawa barang semua. Turun tuh. Ya, anak Bonser 2 ke atas. Sagen pertama 1 ke atas nih. Nah, ini ribut. 1 ke atas lagi, anak keteter. Akhirnya gua sama siapa? Sama Pikri sama Bedul doang yang kedua itu. Itu pas memang main. Mau main ya. Gua datang tuh. Lihat ada di kelas. Iya, di kelas. Ikut. Nah, awal tuh Ber pegang bukan nama gua. Akhirnya pas anak yang megang Ber itu mundur, gua ambil Bernya. Sini. Nah, gua ajak tuh anak Bonser, "Lo mau ribut sama gua? Lo kenal gua enggak?" Nah, anak Bonser liat gua, ada sebagian kenal tuh ngeliat gua gitu. Akhirnya gua kesel karena anak di kelas gua pada keteter. Gua serobot lah tuh, bahal jatuhan tuh anak Bonser. Mau gua bacok, gua masih kasus, udah cabut. Oh, lu lepas itu? Gua lepas, sana pergi. Gua masih kasihan. Karena satu, gua orang dia nggak berdaya, udah jatuh, udah pergi cabut. Kalau gua sama sekolah, gua nggak pernah matiin orang, tapi gua ngelupuhin. Karena apa? Larinya ke pidana. Oh, jadi yang mati mah iya. Jotosin, dia jatuh, udah anak lu. Iya, udah. Mana? Cabut. Oh, lu lepas. Gua lepas, gua bagi, lepas. Itu Toben belakang gua sama sebagian. Nah, nggak lama di selang itu gua itu masukin ke tengah-tengah musuh. Jadi lu dikepung gitu. Gua yang ke tengah musuh. Karena ada kelas gua udah ke pojok. Kepepet. Jadi
dia mau masukin begini, kalau udah ada kelas gue udah keteter, gue harus ke tengah. Otomatis kan yang di belakang gue kayak Toban, Mang, gila ini kita di tengah musuh, biarin. Gue teprokin tuh, gue hebat. Gila lo, pada sakit lo ribut sama gue. Nah, saking sebagian liat gue pada yang kenal gue, saking parnonya nabrakin mobil. Bang Ibu buah. Pada saking gue liat parno, liat gue, saking takutnya nabrak, jatuh-jatuhan, nabrak. Ada yang gelinjing lah, bagaimana. Saking lu pada bubar. Nah, si Salum nih satu tuh anak konser. Alumninya. Iya, gue bilang, lu sini lu ribut sama gua. Lu megang barang sama megang barang. Yang megang barang soal gua doang, si Toben belakang megang barang. Ya gua megang barang, gua cuma bertiga. Yang ikutin gua cuma gua, Toben sama satu lagi, sama Pikir. Bertiga. Gua dikeroyokin berapa puluh orang, gua nyantai aja udah. Kata anak, Pung. Ada yang bilang di kelas, Bang, ini ntar lu mati, Bang kita dikelilingin sama musuh gimana? Mati walau-alam. Gak usah takut. Nyantai, relax. Nah akhirnya gue sisa gue selalu nih ya gue ajakin dua teman gue terus dia nyerahin diri, jatuhin diri, barang diambil, ambil Toban, stikol, puk, dia pergi aja. Oh dia banting BR tuh? Ya dia jatuh diri, saking gue nggak mau, gue sampai gini, Pak, jatuh, dia nggak mau ngelawan, karena dia kenal gue. Masuk di zaman lu lah Zaman mungkin dulu pernah ada histori ya kan bentrok sama lu. Iya, makanya sebenarnya gue memang mau bouncer awalnya memang ribut-ribut. Ya gara-gara itu doang. Oh jadi selama lu kelas 1, 2, 3 tuh nggak pernah? Nah ada ribut, nggak pernah. Kejadiannya ribut karena itu doang, salah parang bajak itu doang. Iya, itu doang. Oh yang nurunin tuh anak-anak lu gitu Om, nurunin mereka? Ya pokoknya mobil itu ya dimasukin gitu sama anak gua, ternyata isinya bonser semua, udah megang barang siap-siap dia nggak nurunin, kita yang salah, kita yang naikin. Nah ternyata anak bonser megang barang, udah dua patah, satu lagi datang dari belakang, udah rame, udah bubar, ada kelas teter sampai ke pojok tuh. Ya itu udah alumni gua. Kalau zaman lu gitu Om, kayak ada nggak sih Om musuh-musuh yang namanya sampai ke kuping lu gitu yang bikin lu penasaran gitu? Ya itu yang gue bilang tadi, satu kayak Jawa Budi Murni. Terus kalau yang ada dulu CB, anak musuhnya kan tuh basis sama anak Kampung Melayu sama Genjing. Iya, 2000 juga itu namanya siapa tuh? Udah lupa lah pokoknya yang dulu yang kalau Budi Murni musuhnya yang paling ditakutin dulu Jawa itu. Selalu pakai baju Jawa dia. Tekbal katanya. Sama Jawa itu ketemu sering Om atau saat itu? Baru yang itulah pertama gue bentrok. Yang kawan lu dibacokin itu. Iya, itu gua ketemu dia. Semenjak itu udah gak ketemu lagi. Karena udah gue bacok kakinya jatuh dia. Pertemuan pertama dan terakhir tuh Om ya. Gitu. Gak ada ngebalikin dia Om. Ya gak ada dia lagi, gue gak pernah lihat. Tuh ceritanya. Oh iya Om, sempat dengar juga katanya Om Ipung ini walaupun nakal tapi berprestasi itu gimana tuh Om? Ya memang seperti itu sih memang. Gimana tuh Om ceritanya tuh Om? Katanya dengar-dengar dulu zaman sekolah apa gitu. Gua dulu memang dari SMP aja gua memang ini juara kiroi lah. Oh ngaji. Kiroat. Terus di Bajak juga sama juara kiroat juga, sampai gue dapet beasiswa sampai setahun sampai lulus. Sampai lulus itu? Iya. Alhamdulillah lah, itu gue gak bayaran lah. Iya kan udah ditanggung sama sekolahan, gue dapet beasiswa. Jadi Om ini ngaruh walaupun Badung, gitu. Walaupun Badung, tapi tetap sekolah. Badung tapi berprestasi Om ya. Nilai harus bagus, wajib itu. Yang patut dicontoh yang begini. Kita Badung, kita mau sekolah selalu dipantekin. Ya makanya kita ributin karena kita mau sekolah. Gitu. Bukan emang niat ribut ya Om? Bukan. Pengen sekolah lah namanya. Gue pengen sekolah. Emang tujuan berangkat tujuannya buat ribut cari ilmu. Karena gue pikir orang tua gue ya dulu seperti itulah broken home gitu. Makanya gue gak mau ngecewain orang tua. Gue pengen sekolah benar gitu. Walaupun Badung, tapi gak mau kelihatan sama orang tua, gak mau nyusahin orang tua. Jadi semua tuh gak boleh bawa orang tua. Ya Badung baru sendiri.
tanggung sendiri. Iya, tanggung sendiri. Makanya gue nggak pernah pulang, ke rumah. Kalau ada masalah gue kabur, nggak pernah pulang karena gue menyiksa orang tua. Jadi apa-apa sendiri. Yang patut contoh yang begini nih. Ya itu harusnya seperti itu. Itu skalanya pas menang kiroat itu apa om, skala Jakarta pas atau acara ini ke bulan Ramadan deh katanya, acara pas reuni gitu, akbar gitu, reuni gitu, pas ada acara ke semacam keagamaan lah. iya. Itu gua selalu diundang kalau baca Al-Quran kiroat gitu di situ. Selain batu, Iya, lu selain bisa ngaji juga. Ya harus lah. Iya, yang gue bilang tadi, nakal tapi berprestasi. Harus. Kan kalau anak sekarang kan badungnya doang nyom. Iya. Makanya gua berpikir gua tuh punya tujuan satu, gua nggak mau cewek orang tua. Karena ya gua sekolah aja gua cuma jajan berapa? Cuman jajan kalau zaman sekarang udah jajan udah 30.000 atau 50.000 kalau STM bener nggak? Gua jajan cuma berapa? 1.200. Gua berangkat ke Jakarta Timur. 1.200 lo bayangin. Gua berangkat. Nggak pernah mah kurang mah nggak ada. Apa nggak ada berangkat. Nggak pernah namanya ngeluh sama orang tua. Berangkat. Itu ya. Iya, yang begini. Selalu cium tangan sebelum berangkat, selalu cium tangan orang tua. Makanya itu selalu gue selamat dari apapun, dari anak-anak ditangkap, ditubur polisi, digerebek satu patas, gue selalu selamat. Itu satu. Ridho orang tua. Kita sebelum berangkat, berangkat. Jadi kan jadi itu timbul baliknya ya, seperti itu. Jadi makanya banyak orang bilang, wah si Ipung punya ilmu apa, ngilang. Selalu ditangkap sampai polisi ngomong itu, yang polisi Jatinegara, masih Ipung tuh yang bisa ngilang itu. Gua tangkap, gua di jembatan Cawang yang tinggi loncat gitu, nggak mati, dia tinggi segitu itu. Punya ilmu apa ya, ngilang katanya. Kadang-kadang gua digerebek sama polisi, gua loncatin pagar tinggi gitu, udah kayak ninja katanya, hilang katanya. Makanya itulah ridho dari orang tua. Cuma doa Iya, restu harus. Makanya sampai mama gua udah nggak ada itu, makanya gua berpikir gua bagaimana gua mau ngerubah gua jadi orang baik seperti itu. Sampai sekarang gitu. Ada itu mau kata-kata buat pelajar-pelajar sekarang yang masih doyan tawuran, Ya, apa segala macam. kalau dibilang ada sih, cuman ya kalau bisa, kalau dia tawuran begitu sekarang mah kurangin aja lah, nggak ada gunanya. Iya. Ya kan? bener om. Iya, karena apa? Merugikan diri sendiri. Ini gua begini-begini mah gara-gara tawuran, ya? Kan seperti itu, dia kan rugi sama diri sendiri. Jadi hindarin lah ya kalau bisa lo. Iya, karena apa? Satu merugikan diri sendiri, satu nyusahin orang tua. Yang sedih juga. Ya, yang sedih orang tua pasti jadi pikiran orang tua. Oke lah kalau mereka orang punya, orang gimana masih bisa lah, gua bisa ditebus lah. Kalau gua nggak mau seperti itu, nggak mau sampai nyusahin orang tua. Bagaimana caranya? Itu doang. Makanya kalau sekarang mah udahlah, nggak usah. Kita jalanin aja sekarang, maksudnya bagaimana cari duit yang banyak. Itu Ya, aja. Gimana caranya bisa banggain orang Orang tua. tua bisa, ya maksudnya bisa nafkahin orang tua dengan baik lah, itu aja, begitu aja udah. Intinya kalau belum bisa bikin bangga, jangan bikin sedih loh. Iya, karena kalau sampai orang tua sedih, itu dia apa-apa kita selalu sulit. Betul. Mau kesini, mau berbuat apa, pasti selalu ada yang aneh-aneh, pasti sulit. Karena nggak ridho kan orang tua. Bener. Betul. Ya kalau soal harapan sih, ya siapa yang gue sih pengennya memang gue pengen banyak temen. Gue dulu walaupun banyak musuh di mana-mana, tetap kalau ketemu di jalan gue, kalau udah pakai baju biasa ya temen. Kan udah ya selalu gue ngomong kalau sama musuh-musuh di jalan, kalau bisa ketemu temen gue, misalnya gue habis ribut sama dia, terus dia nggak ngebacok gue kena, terus gue ketemu di jalan, lo udah sama-sama aja, nggak ada gue rasa dendam. Jadi Masalah di pelajar ya sama sekolahan ya, maksudnya sekolah sama di kayak di gangan jangan dibawa-bawa seperti itu. Habis ribut tapi ketemu itu ngopi Ngopi bareng. kadang-kadang gini dah, kadang ya oke lah, memang ada yang
sebaliknya dia nggak suka, cuman nggak kita di jalan tempat dia gua main ke rumah dia gua dibantai gitu, kagak pernah. Itu gua selalu sering. Gua diundang sama basis manapun gua berangkat. Kadang-kadang Bekasi gua berangkat ke 9 Bos, tempatnya si Boncu sama si Rona, berangkat gua datang. Terus kadang-kadang ke Cilengsi gua berangkat. Terus kadang-kadang gua ke Manggarai diundang berangkat. Kadang-kadang ke Penas berangkat. Jadi gua semua basis selalu ngajarin ke ini, selalu mengayomi gitu. Saling akur. Jangan mentang-mentang lo priuk, lo punya nama, lo main basis lain jadi lo wah merasa diri lo bangga. Harus akur. Iya, karena kan biasanya yang gua tahu ya Om ya, basis priuk yang kerasnya gitu. Yang orang-orang bilang priuk robot semua, gila semua gitu. Ya itu kan kata-kata mereka kan. Iya. Nah, kita masih kasih aja Om. Kita mah nanggapinnya seperti biasa aja. Intinya mah yang gue bilang tadi, orang bilang gua wah inilah apa rek balik bacok lah, apalah gini-gini. Bisa ngilang lah. Gue selalu ingat sama pesan orang tua, kalau mau berangkat selawat Nabi selama 7 kali. Yang bernapas, kedua cium tangan orang tua, udah selamat. Itu nggak bandel musuh. Itu yang Itu aja. Emang lu nya nggak pernah berburu sama siapa gitu, nggak pernah ya Om ya? Gua pernah berburu, sempet gua ngisi tekbal, tapi hawanya panas. Disebut hawanya panas, kita tuh maunya di depan aja. Nafsuan itu. Nafsuan. Kalau ribut. Jadi nggak bisa dikendaliin. Kan kodam jin beda. Bukan syariah, bukan. Itu udah lepas langsung. Nah, gua buang. Berarti gua tenang lagi. Kalau udah masih nyimpen itu, emosian. Sama temen bisa berantem, kalau ceng-cengan, kalau misalnya lagi bercanda bisa berantem. Udah sering kayak gitu gua tuh. Makanya kira lepas aja Om ya. Lepas. Makanya udahlah, sekarang mah dua restu orang tua aja. Itu aja. Kalau prestasinya banyak, dapat beasiswa. Bener. Ya, makanya gua pun Badung apa dulu gua buron, sekolah dicariin sana sini, gua musuh banyak. Aduh, ya itu aja. Yang penting kita nyantai, bawahnya kita nggak usah kayak grogi takut gitu, nggak usah, nyantai. Yang penting kalau di jalan yang bener pede aja. Om, terakhir nih Om ya, kan sama lu sekolah sampai lulus gitu, masih punya ada dendam apa nggak sih Om? Gua nggak ada. Sama musuh-musuh lu? Kagak ada. Yang bacok gua, yang rokin gua kagak dendam. Lu ikhlasin itu? Ikhlasin. Yang gua bilang sempet gua dibacok di yang dulu gua sampai loncat dari mobil 3 tingkat itu, gua nggak dendam. Jadi dibacoknya sampai lompat gitu? Iya, gua karena temen gua di bawah itu udah disabet celurit untuk loncat ke dalam. Kalau ke dalam habis, udah ucus sampai keluar, berantakan. Ya gua saking gua keselnya, gua karena di bawah udah diajar pakai barang, gua loncat dari 3 tingkat. Enggak lewat bawah, gua langsung loncatin aja udah. Enggak refleks loncat, tapi gua alhamdulillah enggak gelinding-gelinding apa, udah. Gua samperin, gua balikin, dia keteter, dia bilang, "Bang, gua bang, temen. Yaudah, anak-anak gue masukin barangnya." Masukin, ternyata gue dibacok dari belakang sama celurit gede sekali. Untung nyangkut di golok simbat gue. Nyangkut, kalau golok apaan? Gue bilang, anjing, gue golok simbat, gue bacok, lari dia. Nah, di situ gue gosipin, gue mati katanya. Polisi digosipin lu sempet ini mau mati pada Merdeka tuh. Besok nongol lagi, nggak ada yang nongol kok, musuh-musuh. Kaget tuh. Wih, gila. Katanya udah mati nih. Saking pede dia karena iya. Makanya sangkanya orang bilang gue tekbal apa, padahal mah memang gua belum apes gitu aja. Tapi sekarang sama orang itu udah nggak dendam ya? Nggak dendam. Walaupun misalkan ketemu di jalan. Nggak mau, gua nggak dendam. Dari dulu nggak mau dendam sama orang. Ikhlas aja. Ya namanya kejadian begitu ya kan memang zamannya begitu. Iya begitu. Sekarang mah udah. Jalannya begitu ya. Iya, sekarang mah udah. Makanya udah. Dulu apa nih bahas sekarang kan gitu. Yang penting ambil pelajarannya sama hikmahnya aja, udah seperti itu aja. Amin. Thank you nih Om udah sharing-sharing ya Om ya. Ya nggak apa-apa.
Makasih gue banyak. seneng gue nggak apa-apa. Om, kalau ada referensi nggak Om dari lu buat kira-kira Siapa gitu yang lagi bakal Om kita undang? bisa kita undang? Kalau dari yang jauh susah deh kayaknya. Paling yang dari Priok-Prioknya aja kali ya. Iya, siapa tuh Om kira-kira? Ya kalau nggak si Buling, kalau nggak si Toben, Itu ya referensi dari Om ya. Si gua. Oke, jadi Untuk episode pertama lu udah dengarkan seberapa serunya kisahnya Om Ipung kayak apa. jalurnya dia mau sekolah, emang niat sekolah, emang dari rumah minta restu orang tua. Yang nggak lupa kita ingatkan, ambil segi positifnya. Om Ipung biar nakal tapi berprestasi. Harus. Dan nggak mau nyusahin orang tua, itu nggak mau bikin sedih orang tua. Dan referensi dari Om Ipung kayak tadi yang dibilang, next semoga bisa ya kita hadirin ya. Iya. Om Buling, Om Toben. Pokoknya yang lainnya lah. Lihat waktunya dia bisa apa kagaknya gitu. Siap. Terakhir nih Om, kata-kata motivasi buat lu Om, dari lu buat pelajar-pelajar sekarang tuh apa Om? Kalau bisa kurangin tawuran. Udah gitu senengin orang tua. Dua itu Om ya. Ya, jangan sampai orang tua itu merasa sedih. Itu aja. Kalau belum bisa bikin bahagia, seenggaknya nggak nyusahin. Ya, itu utama, jangan nyusahin orang tua. Jangan kalau mau badung sekalian, tapi jangan libatin orang tua. Itu utama. Intinya lu bisa nyenengin cewek lu, masa lu nggak bisa nyenengin orang tua lu? Iya, sama. Itunya kan cewek sama aja orang tua kita. Itu aja.